Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam konseling. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam konseling yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama pendekatan konseling direktif, yang kedua pendekatan konseling non-direktif, dan yang ketiga pendekatan konseling eklektik. Nah, langsung saja kita masuk kepada pendekatan yang pertama, yakni pendekatan konseling direktif. Jadi, konseling direktif ini dikenal juga dengan nama Trait Factor Counseling yang dipelopori oleh Williamson pada tahun 1950, yang berasumsi dasar bahwasanya konseling ini tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Oleh karenanya, konseling ini membutuhkan bantuan dari seorang profesional, dalam hal ini adalah seorang konselor. Nah, konseling direktif juga disebut dengan counselor centered counseling atau konseling yang berpusat pada konselor, yang mana dalam proses konseling ini yang aktif atau yang paling berperan dalam proses konseling ini adalah konselor itu sendiri. Nah, jadi konselor direktif ini menurut Traes dan kawan-kawan pada tahun 2016 dikatakan bahwasanya konseling yang mana konselor ini mengarahkan konseli sesuai dengan tujuan dari konselor itu sendiri. Kemudian ditambahkan juga bahwasanya nasihat yang diberikan oleh konselor kepada konseli ini akan diterima oleh konseli begitu saja. Sebab konseli menganggap bahwasanya konselor adalah seorang yang ahli, otoritas, dan juga orang yang tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Maka dari itu, konseli ini menerima saja apa saran nasihat yang diberikan oleh konselor pada konseli. Dalam hal ini konseling direktif. Nah, sebagai contoh, apabila konselor mengatakan, ini yang terbaik untuk kamu. Jika saya menjadi kamu, saya akan pilih solusi ini. Jika saya menjadi kamu, aku akan melakukan hal ini, dan lain sebagainya. Dan konseli akan mengikuti hal tersebut. Karena yang tadi itu konseli itu percaya akan konselor yang mana yang terbaik untuk dirinya. Nah, dalam praktiknya, konselor ini berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan juga nasihat kepada konseli. Ini menurut Rafiko 2019. Nah, pemecahan permasalahan dalam proses konseling juga dilakukan oleh konseli dengan memanfaatkan dan menggunakan hasil tes diagnosa. Nah, jadi dalam konseling direktif ini, konseling ini bersifat menerima perlakuan dan keputusan dari konselor. Kemudian, konseling direktif ini beraliran behavioristik, yaitu layanan konseling yang berorientasi pada pengubahan tingkah laku secara langsung. Jadi, konseling direktif ini sebagian besar memakai fungsi konseling, yakni fungsi konseling advice atau nasihat, juga communication, reassurance, memberikan emotional release, dan juga clarified thinking. Nah, jadi fungsi advice yang pertama ini adalah terkait dengan pemberian saran atau nasihat kepada konseli, dari konselor kepada konseli. Kemudian fungsi communication di sini adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik antara konselor dan juga konseli. Kemudian fungsi yang ketiga tadi reassurance, artinya itu terkait dengan kemampuan konselor dalam memberikan penguatan-penguatan pada pernyataan positif yang konseli ini paparkan. Kemudian memberikan emotional release. Jadi emotional release ini artinya itu pemberian bantuan untuk membebaskan emosi dari efek-efek pengalaman yang kemungkinan membuat konseli ini tertekan. Dan juga fungsi yang terakhir ini clarified thinking. Jadi dalam hal ini konselor itu melakukan pengklarifikasian pemikiran yang dimiliki oleh konseli. Nah, kemudian agar proses konseling ini dapat berjalan dengan baik, tentu ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses berjalannya konseling. Dalam hal ini konseling direktif. Nah, menurut Williamson dalam Pramudiani 2019 terdapat 6 langkah pelaksanaan konseling direktif, yaitu tahap analisis. Nah, pada tahap ini konselor melakukan langkah pengumpulan data ataupun informasi tentang diri konseli serta latar belakangnya dan lain sebagainya, seperti kemampuan konseli, minat, bakatnya, kemudian kesehatan fisiknya, dan karakteristik lainnya. Kemudian yang kedua, tahap sintesis. Nah, pada tahap sintesis ini konselor ini merangkum, menggolongkan, menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap yang pertama tadi, pada tahap analisis. Kemudian setelah di tahap sintesis itu ada yang namanya tahap diagnosis. Jadi konselor ini setelah tahap sintesis kemudian menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Jadi perumusan diagnosis ini dilakukan melalui proses pengambilan ataupun penarikan kesimpulan yang logis.
Pada tahap ini juga ditentukan masalah apa sih yang dihadapi oleh konseli, kemudian menemukan penyebabnya dan juga gejala-gejala yang timbul dari konseli. Kemudian keempat, ini tahap prognosis. Jadi tahap prognosis ini adalah bagian dari tahap diagnosis. Dalam tahap prognosis ini juga konselor ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Jadi konselor ini diajak untuk menyadari kemungkinan akan terjadi jika keadaan seperti sekarang ini tetap berlanjut. Jadi misalkan konselor ini masih stuck di situ saja di permasalahannya, maka tentunya akan berdampak pada diri konselor. Nah, kemudian yang kelima, tahap treatment. Jadi pada tahap ini itu merupakan inti dari pelaksanaan konseling ini. Jadi langkah-langkah yang diambil konselor dan konseli ke arah penyelesaian diri ataupun cara menyelesaikan diri oleh konseli itu sendiri. Nah, kemudian yang tahap terakhir ini tahap tindak lanjut atau follow up dari konselor. Dari tahap ini konseli setelah dilakukan yang namanya proses konseling perlu yang namanya tindak lanjut dari konselor. Jadi konselor tidak serta-merta melepas konseli setelah melakukan yang namanya proses konseling. Ada tahap tindak lanjut ataupun evaluasi, follow up, bahwasanya apakah konseling ini memang sudah berubah setelah menjalani yang namanya proses konseling. Nah, terdapat juga beberapa kelebihan maupun kekurangan. Pastilah dalam yang namanya pendekatan-pendekatan dalam konseling ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut Andriani 2021 terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan konseling direktif ini. Kita bahas dalam kekurangan konseling direktif terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kekurangannya ini tidak adanya pengakuan dan juga tidak adanya keyakinan bahwasanya konsel ini mempunyai potensi untuk mengatasi masalahnya dan juga mengambil keputusannya sendiri. Jadi dalam konseling detektif ini itu meragukan konseli bahwasanya konseli ini bisa mengatasi masalahnya sendiri dan juga mampu mengambil keputusannya. Nah, maka dari itu jika seperti ini maka proses konseling akan berjalan secara pasif. Konseling ini tidak aktif ataupun pasif, kurang inisiatif dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi konselor lebih banyak mendengar. Jadi konselor yang lebih aktif seperti yang dikatakan sebelumnya, konselor yang berperan aktif lebih aktif daripada konselor. Kemudian yang kedua, kekurangannya kurang tepatnya jalan keluar yang diberikan oleh konselor dari keinginan ataupun harapan konselor, yang bisa disebabkan oleh ketidakakuratan data ataupun kurangnya kelengkapan informasi, kelengkapan data-data yang bahkan mungkin karena kesalahan dalam analisis data. Kemudian yang ketiga, keberhasilan pendekatan konseling detektif ini kebanyakan ditentukan oleh yang namanya kemampuan konselor dalam mencari jalan keluar yang tepat sesuai dengan kebutuhan konselor. Kemudian yang keempat, kekurangannya ini tidak efektif untuk konselor dengan masalah emosional yang mendalam. Nah, kemudian kita bahas kelebihannya. Jadi kelebihan konseling detektif ini yang pertama, waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat, data yang didapatkan lebih karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai, cocok digunakan untuk konselor yang tidak mau terbuka dengan masalah-masalah yang bersifat emosional. Kemudian yang keempat, pendekatan konseling detektif ini cocok diterapkan untuk peserta didik yang tidak punya inisiatif untuk datang ke konselor. Nah, kemudian kelima, konseling detektif ini juga dapat digunakan kepada konselor yang berada dalam keadaan krisis tapi tidak mempunyai inisiatif untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang keenam, konseling detektif juga tepat digunakan pada konselor yang merasa tidak mempunyai masalah tetapi membutuhkan nasihat dari konselor ataupun seorang ahli. Nah, kemudian ketujuh, konseling detektif juga tepat diterapkan pada budaya tertentu di mana orang cenderung memerlukan nasihat akan jalan keluar yang jelas dan nyata daripada harus mendiskusikan jalan keluar. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan sebelumnya, yang mana konselor ini lebih membutuhkan yang namanya nasihat walaupun dia ini merasa tidak mempunyai masalah. Namun dikaitkan dengan pada budaya-budaya tertentu yang mana itu cenderung orang memerlukan nasihat saja ataupun jalan keluar daripada harus mendiskusikan jalan keluar apa yang cocok, apa tahapan-tahapan yang tepat untuk menyelesaikan masalah konseling. Jadi masih konvensional istilahnya, itu masih pemikiran-pemikiran terdahulu yang mengatakan bahwasanya kita hanya lebih butuh nasihat daripada perlu membutuhkan waktu yang lama, waktu yang panjang untuk mendiskusikan jalan keluar yang tepat ataupun yang sesuai dengan keadaan ataupun permasalahan konseling. Kemudian yang kedelapan ini, pendekatan ini tepat untuk konseling yang pasif, kurang inisiatif dan dalam kondisi putus asa. Jadi pandangan dan arahan dari konselor ini akan sangat berguna bagi konselor yang tidak memiliki keinginan ataupun tidak mempunyai pemikiran bagaimana dia harus memikirkan jalan keluar dari permasalahannya.
kemudian pasif dalam berbicara, pasif dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan kondisi atau permasalahan yang dialaminya kepada konselor. Nah, mungkin hanya itu terkait dengan konseling direktif. Kita beralih kepada konseling non-direktif. Nah, jadi konseling non-direktif ini dikenal sebagai client-centered counseling atau konseling yang berpusat pada pribadi atau konseli. Jadi ini kebalikan dari konseling direktif. Yang mana konseling direktif tadi itu yang lebih berperan aktif itu konselornya, sedangkan dalam konseling direktif ini yang lebih berperan aktif adalah konseli itu sendiri. Nah, Adam dan Linda Kui menjelaskan bahwasanya konselor berperan memberikan informasi yang relevan terkait dengan kondisi konseli, sehingga konseli ini mampu mendalami atau mampu memahami arti dan membuat pilihan terkait tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dialaminya. Nah, client center juga ini digagas oleh Carl Rogers, yang mana dalam konteks konseling ini Rogers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client center terapi atau client center counseling atau konseling non direktif, yakni terapi yang berpusat pada konseli. Nah, dibandingkan teknik terapi pada masa yang lalu itu konseling direktif ini memposisikan atau mengasumsikan bahwasanya adanya posisi yang sejajar antara konselor dan juga konseli. Nah, adapun contoh konseling yang bersifat non-direktif ini seperti pendekatan humanisme dan juga pendekatan eksistensial. Nah, terdapat peran konselor dalam model pendekatan konseling non-direktif ini. Menurut Rosada pada tahun 2016, yakni yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, dan menentukan proses perkembangan konseling. Jadi semua itu dilakukan oleh konselor itu sendiri, bukan ditentukan oleh konselor. Berbanding terbalik dengan konseling direktif sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan konseli, sedangkan arah pembicaraannya itu ditentukan oleh konseli itu sendiri. Kemudian yang ketiga, konselor menerima konseli dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Kemudian yang keempat, konselor memberi kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, mengekspresikan seluruh apa yang ada pada benaknya, sedalam-dalamnya dan juga seluas-luasnya. Nah, adapun tujuan dari konseling non-direktif ini menurut Rosada pada tahun 2016 yang hendak dicapai. Yang pertama, memberi kesempatan dan kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaannya, berkembang dan terrealisir potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, membantu individu untuk sanggup berdiri dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya, dan juga bukan pada penyembuhan tingkah laku itu sendiri pada konseli. Kemudian yang ketiga, membantu individu ataupun konseli dalam hal ini dalam mengadakan perubahan dan juga pertumbuhan. Nah, dilanjutkan oleh Rosada tahun 2016, teknik konseling tidak dibahas secara spesifik atau konseling non-direktif ini tidak mempunyai teknik yang spesifik, tetapi lebih menekankan pada bagaimana sifat-sifat konselor. Nah, sifat-sifat konselor seperti apa itu? Mari kita simak. Yang pertama itu acceptance, atau konselor menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya, dengan segala permasalahannya. Jadi sikap konselor di sini adalah menerima secara netral konseli. Nah, kemudian yang kedua, congruence, artinya karakteristik konselor itu adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan juga konsisten terhadap perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, understanding, artinya konselor itu harus dapat secara akurat dan juga memahami secara empati dunianya konseli, sebagaimana dilihat dari dalam diri konseli itu pun sendiri. Nah, kemudian yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian, tidak menjudge konseli itu sendiri, akan tetapi konselor ini akan selalu bersifat objektif, tidak subjektif. Nah, sama seperti konseling direktif, ada juga kelebihan dan juga kekurangan dalam pendekatan konseling ini. Tapi kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihannya yang pertama itu pemusatan pada konseling itu lebih kepada bagaimana konseli, bukan kepada konselornya. Kemudian yang kedua, identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Kemudian yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik-teknik dalam konseling itu sendiri. Kemudian yang keempat, penekanan emosi, afektif dan juga perasaan dalam konseling. Kemudian yang kelima, menawarkan perspektif yang lebih update dalam pemberian konseling dan juga optimis. Nah, kemudian yang keenam, konseli ini memiliki pengalaman positif dalam melakukan proses konseling ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya.
Kemudian yang ketujuh, konseling merasa mereka ini dapat mengekspresikan perasaan-perasaannya, mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan juga tidak dijustifikasi oleh konselor. Nah, ke kekurangan dalam pendekatan konseling non direktif. Yang pertama ini kurangnya kekonkretan dalam proses konseling. Nah, jadi dalam proses konseling ini lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan juga dengan konseling yang cerdas. Nah, kemudian yang kedua, mengabaikan faktor ketidaksadaran atau alam tak sadar dan juga insting naluri, serta hanya berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan atau yang nampak saja dari konseling. Jadi tidak digali lebih dalam terkait dengan bagaimana konseling ini memiliki atau memandang permasalahannya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dalam proses atau pendekatan konseling non direktif ini itu pada dasarnya saling melengkapi. Agar lebih sempurna hasilnya, maka kedua pendekatan tersebut sangat memungkinkan sekali untuk diintegrasikan menjadi sebuah pendekatan, yaitu pendekatan konseling eklektik. Nah, langsung saja kita beralih pada pendekatan atau konseling eklektik. Nah, jadi pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk konseling termasuk penerapannya dalam pendidikan, salah satu di antaranya yang sangat memungkinkan ini adalah konseling eklektik. Nah, menurut Latipun dalam Tambunan tahun 2017 mengemukakan pendekatan konseling eklektik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem, metode, teori, dan juga cara dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling. Jadi pendekatan eklektik ini juga dikenal dengan konseling integratif. Jadi menggabungkan antara konseling direktif dan juga konseling non direktif. Nah, dalam Tambunan Korei 2017 ini menganjurkan agar konselor ini menggunakan pendekatan eklektik sebagai kerangka kerjanya dalam menangani konseling. Hal ini berdasarkan anggapan bahwasanya konselor itu juga hanya terpaku pada satu teori yang dianggapnya paling penting. Maka secara tidak langsung ia telah mengesampingkan beberapa teori-teori lain yang mungkin saja lebih efektif penggunaannya pada permasalahan-permasalahan konseling yang tertentu. Nah, maka dari itu konseling eklektik ini sangat bermanfaat bagi konselor. Nah, selain itu, dimensi-dimensi lain yang bernilai dari tingkah laku manusia akan terlewati jika konselor itu hanya membatasi pada satu teori konseling saja, atau pendekatan konseling itu saja. Nah, Kuku Adi dalam Hude, Hakim, dan Kusmayadi 2022 menjelaskan bahwa konseling eklektik ini bersifat eksklusif dan juga integratif. Secara praktis yang penggunaannya memakai lebih dari satu pendekatan. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ini menggabungkan antara pendekatan konseling direktif dan juga pendekatan konseling non direktif. Nah, terdapat ciri-ciri dari konseling eklektik ini menurut Hude, Hakim, dan juga Kusmayadi pada tahun 2022. Yakni diantaranya adalah kebebasan yang dimiliki oleh konselor dalam menggunakan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah konseling. Tidak mempunyai teori khusus ataupun prinsip khusus mengenai kepribadian. Kemudian kebebasan yang dimiliki konselor dalam menggunakan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah konseling. Nah, Prayitno dan Erman Amti dalam Hude, Hakim, dan Kusmayadi pada tahun 2022 menjelaskan bahwasanya tingkat keprofesionalan seorang konselor dalam konseling eklektik ini terwujud apabila proses konseling yang terjadi itu memancarkan sikap-sikap positif dan juga optimis dari seorang konselor yang mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, sejumlah teori konseling, metodologinya, dan juga teknik-teknik ini harus dikuasai oleh konselor secara mendalam. Kemudian yang kedua, konselor secara tepat mampu memilih pendekatan mana ataupun teori mana yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi konseli ataupun permasalahan-permasalahan yang ada pada konseli. Kemudian ketiga, konselor ini mampu memodifikasi layanan konselingnya secara kreatif dan juga memberikan warna yang khas dalam bimbingannya sehingga tercipta praktik konseling yang benar-benar ilmiah, produktif, dan juga tepat guna dalam memberikan layanan kepada konseling. Nah, kemudian konselor juga sebagai pribadi mampu menerapkan teori konseling dan pendekatan praktisnya secara kreatif sehingga pada tahap berikutnya ini mampu menemukan teori baru dalam bimbingan dan konseling. Nah, menurut Hayati adapun tujuan konseling eklektik yakni yang pertama membantu konseli untuk mengembangkan integrasinya pada level tertinggi.
yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Dan juga untuk mencapai tujuan yang memuaskan, maka konselor ini dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi-situasi masalahnya. Mengajari konselor untuk melatih bagaimana mengendalikan atau pengendalian di atas masalah tingkah laku. Kemudian juga eklektik ini secara langsung fokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Nah, menurut Hayati pada tahun 2021 menjelaskan bahwasanya konseling eklektik dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama technical eclecticism, yaitu yang berpegang teguh pada salah satu atau gabungan teori, sementara tekniknya itu ditambahkan dari teori-teori yang lain. Kemudian yang kedua, problem-oriented eclecticism, yaitu yang menganut beberapa teori konseling dan diaplikasikan berdasarkan tipe masalah konseli, dan juga dapat digunakan teori berbeda untuk konseli yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, in procedure eclecticism, yaitu penguasaan beberapa teori dan diaplikasikan secara berangkai pada seorang konseli menurut perkembangan masalah konseli ataupun wacana kajian dalam prosedur konseling. Dan yang keempat itu systematic eclecticism, yaitu integrasi ataupun sintesis pandangan banyak teori dan penyusunan prosedur sistematis dengan peta mental ataupun peta alur yang jelas serta pemilihan teknik dari berbagai teori. Nah, konseling eklektik juga ini sebenarnya tidak menganut tahapan yang spesifik. Tetapi Charkov dalam Hayati 2021 mengemukakan model konseling sistematik pada eklektik ini yang disusun menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama tahap eksplorasi masalah. Nah, pada tahap ini konselor itu menciptakan hubungan sebaik mungkin dengan konseli, membina hubungan saling percaya, menggali kepercayaan konseli, dan mendengar apa yang menjadi perhatian konseli, menggali pengalaman konseli dan merespon isi, perasaan, dan arti apa yang dibicarakan oleh konseli. Kemudian yang kedua, tahap perumusan masalah. Jadi setelah konselor ini mengetahui masalah konseli yang bersifat afeksi, kognisi, maupun tingkah laku, maka konselor ini merumuskan dan membuat kesepakatan masalah apa yang sedang dihadapi oleh konseli ini. Nah, kemudian yang ketiga lanjut ke tahap identifikasi alternatif. Jadi tahap identifikasi alternatif ini, konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif pemecahan dari rumusan masalah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi alternatif yang diidentifikasi ini adalah yang sangat mungkin dilakukan oleh konselor ataupun dalam hal ini terkhusus konseli. Itu yang perlu disepakati terlebih dahulu, yang tepat dan juga realistik oleh konseli. Jadi konselor ini dapat membantu konseli menyusun daftar-daftar alternatif ataupun solusi, yang mana konseli ini memiliki kebebasan untuk memilih berbagai ataupun salah satu dari solusi ataupun alternatif yang diberikan oleh konselor. Kemudian yang keempat, tahap perencanaan. Nah, jadi jika konseli ini telah menetapkan pilihan dari sejumlah alternatif, maka selanjutnya melakukan rencana tindakan. Rencana tindakan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan diupayakan oleh konseli, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tahap tindakan ataupun komitmen. Jadi tindakan di sini adalah konselor mendorong konseli untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Nah, jadi usaha konseli ini untuk melaksanakan rencana sangat penting karena guna mencapai atau guna menunjang keberhasilan dalam konseli. Karena apa? Karena tanpa tindakan nyata maka konseling itu tidak ada artinya atau tidak bermakna dalam konseli. Kemudian yang keenam itu tahap penilaian atau umpan balik kepada umpan balik konselor. Jadi konselor dan konseli juga ini perlu mendapatkan umpan balik. Konselor membutuhkan umpan balik dari konseli juga membutuhkan umpan balik dari konselor. Jadi berhasil tidaknya konseli ini melakukan atau mengerjakan tindakan-tindakan yang telah diupayakan atau dirumuskan sebelumnya, maka konselor juga ini perlu yang namanya mengetahui sejauh mana konseli ini bisa berubah, sejauh mana konseli ini mampu melakukan atau merealisasikan tindakan-tindakan yang telah disusun sebelumnya. Maka dari itu penting yang namanya tahapan penilaian ataupun tahapan feedback atau umpan balik oleh konselor kepada konseli maupun konseli kepada konselor. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan 3 pendekatan dalam konseling. Yang pertama itu pendekatan direktif, konseling direktif, kemudian yang kedua pendekatan konseling non direktif, dan yang ketiga pendekatan konseling eklektik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.